Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Kepala Sekolah SD Ketiga Amal Sumartin Cahwayo SSD, yang terhormat Ustaz Husain Abi dari NCMA, yang terhormat Ustaz Fahri Al-Katim, yang terhormat Ibu Bapak wali santri dari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara yang pertama adalah tilawah Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda Dika Abdurrahman Sahari, yang kedua yaitu Haris Atar. Pada Ananda Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas anugerah atas bacaan Qurannya. Semoga Allah merahmati apa yang kita telah mendengarkan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri Ahmad dan kepada kepala sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di hari ini Allah mengizinkan kita untuk bertemu di hari ini. Ini merupakan salah satu ajang silaturahmi di sekolah dengan para orang tua. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan salam yang dengan ikhlas kita ucapkan menjadi penyebab kita diberikannya syafaat yaumil akhir nanti oleh Rasulullah. Yang terhormat Komite SD, pengurus Komite SD, Bapak Ibu sekalian, para Ustadz Fahri sama Ustadz Husain. Bapak Ibu, kegiatan buka puasa bersama hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Ramadan yang direncanakan oleh Panitia Ramadan SD Kediri Ambon. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah bentuk panitia dan panitia sudah merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita adakan di Ramadan kali ini. Alhamdulillah ada beberapa item kegiatan di Ramadan kali ini. Yang pertama itu ada cendekia berbagi. Itu kerjasama dengan Ananda dan orang tua. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu berkat kumpulan infak sembako dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tahun ini kita bisa berbagi dengan masyarakat sekitar sekolah, anak-anak, tukang bangunan sekolah, Bapak dan Ibu guru serta pegawai. Alhamdulillah mendapatkan sembako dari infak Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya program kedua di Ramadan ini adalah kita mengadakan matematika event, lomba matematika. Lomba matematika ini alhamdulillah dilaksanakan di minggu pertama Ramadan. Mata lomba yang ada itu adalah cerdas cermat sama lomba ranking 1. Dan alhamdulillah tidak ada pemenang-pemenangnya di bidang matematika. Selanjutnya untuk Ramadan kali ini juga kita programkan fokus belajar anak-anak cendekia adalah 3 mata pelajaran unggulan, yaitu ini dari akademik ya, yaitu matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada beberapa mata pelajaran yang kita bahkan tiadakan di Ramadan ini demi mengejar fokus kita di 3 mata pelajaran itu. Tentu untuk Al-Quran tidak bisa ditentukan jamnya 2 jam dalam sehari. Lalu yang terakhir dari kegiatan Ramadan ini adalah buka bersama yang kita laksanakan di tahun ini yang menjadi penutup seluruh rangkaian kegiatan Ramadan. Bapak Ibu, di tahun ini karena kita punya rangkaian kegiatan yang cukup padat di sekolah dan anak-anak juga belajarnya padat walaupun puasa, maka kita memang tidak memfokuskan anak-anak untuk ikut lomba di luar seperti tahun-tahun kemarin. Wali-wali kelas diberi kebebasan
kalau mengikutkan anaknya boleh, tapi dengan catatan saat mendampingi lomba atau saat belajar anak-anak tidak boleh mengganggu waktu belajar di kelas. Lalu dengan begitu ada beberapa wali kelas yang mendaftarkan namun tidak mengganggu belajarnya. Ada juga orang tua yang mendaftarkan langsung anak-anaknya, hanya meminta surat rekomendasi dari sekolah. Dan alhamdulillah setelah saya lihat di laporan orang tua, ternyata banyak anak-anak kita yang dapat juara di luar, di lomba di luar. Terakhir Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sekolah kita di Ramadan. Insya Allah mulai besok anak-anak sudah libur. Anak-anak libur itu sampai tanggal 26. Tanggal 27 April sudah masuk kembali. Untuk yang anak-anak kelas 6, harapannya saat libur juga sambil belajar, karena kelas 6 nanti akan ujian akhir di tanggal 8 Mei. Satu pekan setelah kita masuk dari libur lebaran. Demikian saya mewakili seluruh guru dan pegawai di SD Cendeki Ambon mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika kami ada salah selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Secara selanjutnya yaitu doa yang disampaikan Ustaz Husain Ahmad. Ustaz Husain Ahmad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya kayak sisa-sisa tenaga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la quwwata illa billah wa ba'd. Para pengurus komite Al-Fahri, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini merupakan kerjaan panitia yang menunjuk secara tiba-tiba. Jadi memang saudara saya datang ke sini itu pada awalnya dia sebagai wali murid sama seperti Bapak. Tapi ala kulli hal karena tidak ada materi berhalangan pada saat itu, jadi apa boleh buat. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di bulan Ramadan kali ini kan terasa begitu cepat sekali. Kayaknya kemarin baru masuk di awal bulan Ramadan, tiba-tiba sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Karena memang di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan, itu akan terasa waktu berputar begitu cepat. Itu di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberkahan di dalam waktu yang kita miliki. Karena memang kalau kita bandingkan dengan masa-masa kecil kita, itu kan kayaknya lama sekali. Kita melaksanakan bulan Ramadan lama sekali. Tapi ketika kita sudah memasuki umur seperti ini, kayaknya baru kemarin bulan Ramadan. Tiba-tiba bulan Ramadan itu sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan kalau seandainya kita berbicara terkait dengan bulan Ramadan, itu banyak sekali terjadi perubahan. Dibandingkan kita pada hari pertama melaksanakan puasa, dan hari ini kita melaksanakan puasa, itu kan perbedaannya banyak sekali, perubahannya banyak sekali. Dan di antara bentuk perubahan itu bisa dilihat dari bagaimana cara kita berbuka puasa. Itu mengalami perubahan yang luar biasa. Itu makanan yang berada di hadapan kita bagaikan musuh yang segera harus dihabisi. Itu hari pertama, ya kan? Tapi masuknya hari kedua, hari ketiga mulai terjadi perubahan-perubahan hingga akhirnya ketika kita berbuka, akhirnya kita berbuka ala kadarnya saja. Karena kalau seandainya ada di antara kita yang bulan Ramadan, berat badan kita itu tidak kurang, itu dipastikan terdapat kesalahan dengan cara kita berbuka puasa. Itu tidak bisa dipastikan. Karena kalau kita melihat
Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW beliau berbuka? Beliau akan berbuka menggunakan apa? Kurma muda terlebih dahulu. Jadi bahasa Arabnya rukab. Kalau saya ada kurma muda, maka beliau akan memilih berbuka dengan menggunakan kurma biasa. Bahasa Arabnya tamar. Tidak ada kurma biasa, maka Nabi Muhammad akan mendahulukan air. Jadi 3 hal tersebut saja yang dilakukan oleh Nabi. Lalu kadang buka puasa, ya Allah, bagi apa? Itu buka puasa bagi apa? Berbuka dengan yang manis. Kalau berbuka dengan yang manis itu sebenarnya bukan sunnah, tapi itu slogan iklan. Itu iklan saja. Berbuka dengan yang manis, ya kan? Entah itu sirup marjan, kesini botol susu, ya kan? Kalau yang lain, kalau sudah memang terjadi 3 hal tersebut, kurma muda, kurma biasa, kesini air putih. Sedangkan berbuka dengan yang manis itu cuma slogan iklan. Jadi terjadi banyak sekali perubahan. Itu perubahan yang bentuknya positif. Badan berat kita sudah mulai berkurang. Jadi kalau sampai di bulan Ramadan kalau berat badan ini tidak berkurang, itu berarti ada yang salah dalam pola makan ketika dia berbuka. Itu bisa dipastikan demikian. Karena memang kan kalau kita lihat penjelasan dari para dokter, puasa juga memang salah satu cara diet terbaik kalau seandainya kita mengikuti pola hidup Nabi ketika beliau berbuka. Itu perubahan yang baik ya. Tapi ada perubahan yang bentuknya sifatnya itu negatif. Apa? Bisa dilihat dari jumlah jamaah yang melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Mengalami kemajuan memang. Safnya yang maju. Yang tadinya 10, maju jadi 9, maju jadi 8. Bahkan di beberapa masjid itu tinggal 1 saf saja. Itu simpul. Cuma 1 saf. Kenapa terjadi hal tersebut? Bisa dipastikan orang-orang yang hanya semangat beribadah di awal bulan Ramadan ini bisa dipastikan ya. Orang tersebut tidak memiliki bekal yang cukup, tidak mempersiapkan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat memang Nabi Muhammad SAW itu setidaknya 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan dia akan betul-betul mempersiapkan kualitas dan juga kuantitas. Dan kalau kita lihat sejarah, kan Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan apa? Isra dan Mi'raj bulan apa? Bulan Rajab. Sehingga dia yang jawab kan? Isra Mi'raj bulan apa? Rajab. Itu kan bulan Rajab yang terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar hari yang kita harus peringati, tidak. Karena banyak orang yang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi mereka tidak mengerti apa sih pesan yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Memperingati, merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi orang sing salat. Kan banyak tuh umat Islam melakukan hal ini. Hanya euforia saja ketika terjadi peristiwa tersebut, merayakan momen tertentu, tapi dia tidak mengerti apa yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, sehingga dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Contoh lagi, sebagai contoh di dalam bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan Maulid. Bulan Maulid di mana-mana akan dibacakan Maulid. Tapi yang menjadi catatan, bukannya Maulid tersebut tidak boleh kita baca, boleh kita baca. Karena isi dari Maulid yang sama ini kita baca adalah sirah. Bagaimana para ulama terdahulu mencoba untuk memperkenalkan kita dengan siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menjadi catatan diantaranya adalah banyak orang yang merayakan Maulid atau memperingati Maulid, tapi ketika ada dikumandangkan dong tetap baca rawi. Kadang asar lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya ada lewat, habis isya baru dong tutup sudah. Nasi sholat lah, imam kali dong jamaah semua apa? Tapi kalau bisa jamaah begitu, jadi zuhur, asar, maghrib, isya, 4 sholat sekaligus. Dan apakah hal tersebut memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tentunya tidak. Padahal ketika buka rawi yang sama ini dibaca di dalam Maulid, pasti hampir dipastikan ada ayat yang menjelaskan apa yang akan dibacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu merupakan gelar yang hanya didapatkan oleh 2 nabi saja.
Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak ada yang mendapatkan gelar tersebut, cuma dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Apakah nabi-nabi yang lain tidak perlu bagi kita untuk kita jadikan sebagai tauladan, sebagai uswatun hasanah? Bukan demikian. Tapi ternyata hanya dua nabi tersebut saja yang berhasil mendidik pasangan dan juga anak-anaknya. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak. Kalau kita lihat Nabi Nuh, ya, siapa yang durhaka? Istrinya. Kalau kita lihat Nabi Lut, siapa yang durhaka? Istrinya. Nabi Nuh, istri dan juga anaknya, ya kan? Tapi kenapa mereka tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah? Karena sebab itu mereka tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik istrinya, juga anaknya. Bahkan anaknya menjadi Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq alaihissalam. Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau memang berhasil mendidik pasangan dan juga anak-anaknya. Sehingga beliau mereka berdua mendapatkan gelar uswatun hasanah. Karena memang uswatun hasanah merupakan gelar yang harus kita jadikan seluruh aspek kehidupan itu menjadi panutan bagi kita jadikan sebagai contoh begitu. Baik di dalam permasalahan ibadah ataupun permasalahan muamalah. Baik ketika beliau berada di masjid ataupun ketika beliau berada di luar masjid sekalipun, kita harus menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Dan ayat tersebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kalau kita lihat, ternyata ayat tersebut itu terdapat di dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ini merupakan surah yang bercerita terkait dengan perang Khandaq. Itu tandanya kita bukan hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan ketika sedang melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat, sedangkan keseharian beliau yang lainnya tidak. Hatta di dalam permasalahan peperangan, kita harus jadikan Nabi sebagai qudwah, sebagai contoh. Orang banyak yang merayakan maulid, yang memperingati maulid, tapi ketika salat dong saya jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Tapi di dalam keluarga mereka tidak menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Tapi ketika mereka berada di dalam pekerjaan mereka misalnya sedang bekerja, mereka pun tidak menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ini merupakan hal yang perlu kita perbaiki bersama. Ini merupakan catatan yang begitu banyak sekali yang harus kita perbaiki. Ya. Baik. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Ta'ala memperjalankan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala sebenarnya ingin memberikan pesan kepada kita, wahai umat Islam, perbaiki salatnya. Setidaknya dari mulai bulan Rajab kita sudah ada persiapan. Setidaknya itu paling minimal. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan nanti kita bisa kaget. Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dong kaget ketika melaksanakan ibadah yang terdapat di dalam ibadah puasa bulan puasa itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita bisa perbaiki kita pun sholat, ya dimulai dari bulan Rajab, kemudian apalagi di bulan Sya'ban, nanti yang ada ketika ketemu sholat tarawih, imam baca ayat sepanjang sedikit saya ketemu pasti. Selesai imam baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tiba-tiba bapak imam angkiri bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Makmum di belakang ya Allah. Ada makmum boleh begitu tuh ada. Kenapa kaget begitu? Dalam hati ya Allah, mudah-mudahan dia cuma satu halaman saja, 5 ayat, ya kan? Tiba-tiba imam angkat ini innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dalam hati dia bilang silakan 12. Ada seperti itu. Kenapa tidak terbiasa? Padahal kalau kita lihat tarawih itu kan diambil dari kata rahat. Rahat artinya rehat, santai, rileks, nyaman, tenang, tidak terburu-buru. Dan kalau kita lihat di televisi, di YouTube, di sana yang ketemu buka channel Makkah ataupun Madinah, salat tarawih di sana satu malam berapa juz?
1 juz. Berapa rakaat? 20 rakaat. Dulu kan di Ambon sebelum kerusuhan rata-rata semuanya 20 rakaat. Pasca kerusuhan rata-rata jadi 8. Sekarang susah ada kerusuhan, atau mau kasih kembali ke 20, jamaah protes. Ya Allah, saat lama ini 20. Padahal rata-rata di sini 20 kan cuma baca dari Al-Haqqah ke bawah saja. Al-Haqqul takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian rakaat keduanya biasanya kalau sing baca qulu atau 10 malam terakhir baca inna anzalna, itu saja. Giliran kita bikin 20 misalnya, protes jamaah ini dia sing mau lagi juga salat di sini. Kenapa terjadi hal seperti itu? Karena memang tidak ada persiapan yang matang. Kalau kita lihat Nabi di bulan Sya'ban kan beliau paling banyak melaksanakan puasa sunnah. Hampir 1 bulan full, hampir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu disebutkan hampir 1 bulan full. Padahal Nabi di luar bulan Sya'ban dan Ramadan tentunya, beliau paling minimal kan setidaknya puasa 11 hari. Ya kan? Senin Kamis 4 pekan. 4 kali 2 8 ditambah ayyamul bir 3 jadi 11. Makanya Nabi ketika bulan Ramadan beliau sudah biasa, ataupun generasi terdahulu sudah biasa sehingga kaget kalau ketemu hari pertama puasa macam orang mati ayam. Hari pertama puasa sahurnya jam 1. Kan ada sahur jam 1. Ini masalahnya kalau sahur jam 1 bukan sahur, alias di dinner, makan malam. Nabi ketika sahur itu kan diakhirkan supaya masih memiliki tenaga yang kuat dibandingkan orang yang sahur tengah malam. Memang sih ada larangan, memang sih ada. Tapi kalau saya dia sahur tengah malam, yang terjadi jam 7:30 baru subuh bunyi, jam 9:30 subuh balik dapur. Nanti dekat zuhur, dia bongkar, dia cuma mandi dan wudu terus, dia pulang-pulang. Sebagian orang di hari pertama, umur 3, keluar cuma 2. Sebagian orang. Baru dia bilang pura-pura lupa lagi. Kalau Ustaz itu sing sengaja makan nasi, batal ke sini, sing sengaja katanya lupa. Kalau sing sengaja, biasanya makannya cuma sedikit. Ini 2 piring, dia bilang lupa. Ini kan kebangetan. Nanti ketika maghrib dia juga batu merah ke muka Al-Fatah cari makanan for buka. Orang Ambon bilang makanan apa? Takjil kan? Padahal takjil itu bahasa Arab yang dari kata ajjala yu'ajjilu yang artinya menyegerakan. Ta'jilul fitri sunnah, ketika berbuka menyegerakan berbuka itu sunnah. Sampai di Ambon dia berubah makna, arti dari takjil adalah es pisang hijau, asida, kue syara, gogol, semuanya. Banyak sekali kata yang mengalami perubahan makna. Kalau SD bahasa Arabnya apa? Di sini disebut madrasah apa? SD ibtidaiyah kan? SMP apa? Tsanawiyah. Kalau di Saudi, di Arab, SMP itu mutawassithah, sedangkan tsanawiyah itu SMA. Ya. Sampai di Ambon, sampai di Indonesia, SMP itu apa? Tsanawiyah. Jadi orang Indonesia ini apa? Mendapatkan akselerasi ini. Mutawassithah itu SMP, sedangkan tsanawiyah SMA. Sampai di sini tsanawiyah cuma SMP. SMA apa di sini? Aliyah. Kalau aliyah di Saudi, di Arab itu merupakan program pasca sarjana. Disebut sebagai tulab dirasat al-ulya misalnya. Program pasca sarjana S2 S3. Sampai di sini dia cuma SMA sederajat. Jadi mengalami banyak sekali perubahan makna. Contoh lagi, kata ustaz. Mungkin sebagian dari kata ada yang perhatikan. Ustaz itu arti sebenarnya adalah profesor. Sampai dikatakan tanpa, apalagi di bulan Ramadan, kata cuma modal songko di baju koko kasih gamis, kata sudah pemanggil Sumatera. Jadi banyak sekali perubahan makna. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ketika kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan seperti ini, itu kan kalau kita melihat terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, beliau kan semakin bersungguh-sungguh kan di dalam melaksanakan ibadah. Beliau semakin bermujahadah,
sungguh-sungguh beribadah ketika berada di 10 hari terakhir. Dalam sebuah hadis misalnya Rasulullah SAW disebutkan kan Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda al-izar. Nabi ketika memasuki 10 hari akhir yang beliau lakukan adalah beliau akan mengencangkan ikat pinggang. Kira-kira yang ada di kantong pikiran, kalau Nabi sudah mengencangkan ikat pinggang berarti beliau melakukan apa? Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, beliau tidak lagi memikirkan permasalahan makanan tentunya, karena sudah mengencangkan ikat pinggang. Apa yang ada, beliau makan. Yang tidak ada, tidak akan beliau permasalahkan. Kalau ketong yang sing ada yang ketong cari sampai dapat. Apalagi mendekati hari raya, biasanya ibu-ibu semakin sabar itu di makanan. Ibu-ibu biasanya, tapi insya Allah di sini sih, ibu-ibu di luar. Habis ini kan ketong keluar. Semakin dekat dengan hari raya, ibu-ibu semakin sabar itu di kue-kue. Kue nastar, putri salju, kastengel, belum tambah lagi lidah kucing. Itu baru kue. Belum ketupat yang dia sepupu-sepupu nih. Belum dari samur yang dia saudara-saudara, tamang-tamang. Semakin dapat itu di makanan. Nabi 10 hari terakhir, beliau siap-siap sudah mengencangkan ikat pinggang, tidak lagi memikirkan permasalahan makanan. Yang kedua, makna yang terdapat ketika beliau sudah mengencangkan ikat pinggang, beliau tidak lagi menggauli pasangan, walaupun hal tersebut sebenarnya dihalalkan. Ya, walaupun diperbolehkan, ayatnya jelas, wahilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kan jelas, jadilah diperbolehkan. Tapi Nabi tidak melakukan hal tersebut. Fokus beribadah, fokus melaksanakan ibadah supaya apa? Mencari datangnya malam Lailatul Qadar. Padahal beliau kan sudah dijamin, dosa sudah diampuni. Tapi sampai penghujung akhir hayat beliau masih beribadah, masih lelah-lelah, capek-capek berpuasa, bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, masih salat sampai akhir hayatnya. Karena banyak sekali kita dapati, bukan banyak sih, kadang-kadang dapatkan beberapa orang sing mau sholat, dong bilang cuma zikir saja, yang perlu sholat. Kalau seandainya kalau dapat orang model begini, kita bikin apa Pak? Kunci dia, cuma kunci pakai tangan, pakai linggis. Nabi saja surga sudah dijamin, beliau masih melaksanakan ibadah sampai akhir hayat. Jadi kalau kata dapat orang yang sing mau ibadah, sing mau sholat, dong bilang cuma zikir saja cukup. Atau ada yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah hatta sampai datang kepadamu, ya'tiyaka datang kepadamu al yaqin. Dia artinya di sini al yaqin hanya sekedar keyakinan. Kita harus yakin Allah datang Tuhan. Berarti kita sing wajib untuk sholat, sing wajib untuk puasa, sing wajib untuk zakat. Ini dapat orang model begini itu naun-naun sudah, naun-naun. Tidak betul demikian, ya? Tidak betul. Makanya Pak, di antara solusi yang Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW berikan kepada para jombloan dan jomblowati, kalau seandainya mereka tidak mampu atau belum mampu menikah, kan solusinya apa? Puasa kan? Kenapa puasa? Karena bisa meredam hawa nafsu. Nafsu sih ada, cuma tenaga yang sing ada. Ya kan? Nafsu ada, cuma tenaga yang sing ada. Karena akan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Makanya kalau bulan Ramadan itu kan jarang sekali ada orang yang menikah. Bukan sing boleh saja. Ramadan menikah boleh. Cuma kalau dia menikah di bulan Ramadan itu namanya dia cari mati. Bukannya sing boleh menikah di bulan Ramadan, sing ada ayat, sing ada dalil hadis Al-Quran, Sunnah apa segala macam yang melarang atau melakukan akad pernikahan di bulan Ramadan itu sing ada. Cuma kalau kata lakukan tersebut itu namanya katong cari mati, baru kuat. Konsekuensinya apa? Kafarah kan? Kafarah itu apa? Memerdekakan budak itu sing ada, Berarti apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut, biar tahu rasa. 1 bulan saya sing kuat, apalagi 2 bulan.
Makanya jarang sekali orang melaksanakan pernikahan pada bulan Ramadan. Jadi syad dan Mi'zar yang pertama tidak lagi memikirkan permasalahan makanan, dan yang kedua adalah beliau tidak lagi mendahului pasangannya. Yang kedua yang beliau lakukan adalah wa ayqadha ahlahu. Beliau akan bangunkan ahlahu, istri dan juga anaknya dibangunkan. Ini berarti kecintaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW terhadap keluarganya itu berlandaskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antara umat Islam dong anggap dong cinta terhadap dong pung mai tua, dong pung anak-anak, tapi terhadap permasalahan akhirat mereka pai tua tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi sudah terserah. Kasihan, ada tidur, ya. Kalau seandainya kita melakukan hal tersebut, berarti itu merupakan cinta palsu. Cinta palsu. Karena kalau kita betul-betul cinta kepada kita keluarga, kita juga akan bangunkan mereka, kita juga akan memikirkan bagaimana permasalahan akhirat keluarga kita. Bahkan kalau bisa, jangan cuma kita keluarga yang kita bangunkan, yang kita ajak, tapi kita juga ajak kita tetangga-tetangga, kita taman-taman, supaya kita juga mendapatkan kebaikan ketika mereka mengikuti apa yang kita ajak, ya kan? Ketika dia melakukan kebaikan karena faktor kita misalnya, kan kita juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kita akan dapat pahala. Yang penting teman dan juga tetangga yang kita ajak merupakan seorang muslim. Dia orang sebelah kita ajak, betul hati. Ini jilat. Lagi yang ketiga yang beliau lakukan adalah wa ahya lailah. Itu beliau akan menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir. Kenapa sih menghidupkan malam? Karena malam Lailatul Qadar itu jadinya malam hari. Dan boleh kasih kalau seandainya kadang iktikaf cuma malam saja boleh. Kalau siang saja boleh. Kenapa sih? Cuma permasalahannya Lailatul Qadar adanya malam hari. Kalau kadang iktikaf siang saja dipastikan sehingga apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kadang iktikaf di malam hari, maka insya Allah kita akan dapat keistimewaan malam Lailatul Qadar. Tahu atau tidak, Pak? Tahu atau tidak ini? Kenapa surah Al-Qadar itu diturunkan oleh Allah? Tahu ke sih? Tahu? Tahu ke sih? Kemarin ketika El Clasico Real Madrid di Barcelona, siapa yang menang? Siapa yang menang? Hah? Ketika kemarin Liga Champions Real Madrid dan Chelsea, siapa yang menang? Kita tahu ya? Jadi surah Al-Qadar itu diturunkan oleh Allah. Yang menjadi penyebabnya adalah ada sebagian di antara para sahabat, mereka datang kepada Nabi menyampaikan terkait dengan ketakjuban mereka terhadap apa yang telah dilakukan dan juga didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Karena Allah Ta'ala memberikan keistimewaan yang begitu luar biasa, di antaranya usia yang panjang pada umat terdahulu. Otomatis ibadah yang mereka lakukan dan pahala yang mereka dapatkan lebih banyak. Dahulu seseorang itu akan dipanggil, diberikan gelar abid. Abid ini ahlul ibadah, orang yang rajin beribadah apabila dia melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Baru orang tersebut dipanggil abid. Kalau kata kan saya cuma modal apa? Sopo saya sudah pakai ustaz. Kalau dulu saya 1000 bulan mereka beribadah, baru akan dipanggil dengan abid, ahlul ibadah. Maka tidak lama kemudian Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar yang memberikan pesan kepada kita, wahai umat Islam, walaupun usia kalian itu tidak mencapai usia umat terdahulu, tapi kalau seandainya kalian bisa memaksimalkan momen-momen seperti ini, kalian bisa lebih istimewa dibandingkan umat terdahulu. Dan Ramadan ibadah sunnah bernilai wajib. Yang wajib akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala entah berapa kali lipat. Karena di antara amalan yang akan Allah Ta'ala berikan balasan tiada batasnya, di antaranya adalah puasa. Kullu amal li Adam lahu illa siyam atau illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan secara langsung kepada mereka orang-orang yang melaksanakan puasa. Jadi syarat utama agar kita mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan malam-malam tersebut. Bisa dengan i'tikaf, bisa dengan qiyamul lail, bisa dengan tadarus, ya mengaji, madrasah, orang bilang
bisa juga dengan zikir, doa, dan di antara doa yang paling bagus kita panjatkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang harus kita baca sering-sering. Kalau seandainya wanita mens misalnya datang bulan, kan otomatis yang bisa i'tikaf. Bisa kasih mereka para wanita yang sedang datang bulan ini mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Jawabannya adalah tetap bisa. Karena syarat utamanya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Masih banyak ibadah yang bisa dilakukan oleh para wanita yang sedang datang bulan. Bisa zikir, bisa doa. Bahkan menurut pendapat beberapa atau sebagian ulama diperbolehkan untuk mengaji. Yang penting sing pegang mushafnya secara langsung. Itu pendapat sebagian ulama, diperbolehkan. Jadi banyak ibadah yang bisa dilakukan. Jadi banyak kan sekarang di antara kita yang melakukan i'tikaf kan itu banyak. Kalau dulu mungkin tahun 2000-an ke bawah itu hampir bisa dipastikan jarang sekali ada di antara orang-orang di sini yang mengenal istilah i'tikaf atau yang melakukan i'tikaf. Di 10 malam terakhir itu sangat jarang sekali. Baru akhir-akhir ini kan merupakan sebuah hal yang baik. Ini kan merupakan sebuah hal yang baik yang perlu kita wariskan. Karena itu menjadi kebiasaan Nabi. Ada orang i'tikaf sampai di masjid misalnya, dia cuma pindah tempat tidur saja. Jadi dia ke masjid ini bukannya ibadah, cuma pindah tempat tidur saja. Kasih dia cuma main HP saja. Boleh kasih. Ya ketika ditanya sah atau tidak, ya sah-sah saja. Tapi pahalanya berkurang, jauh berkurang. Karena kalau kita berbicara terkait permasalahan fikih, yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi, selesai. Sedangkan nilai pahalanya, itu tentu jelas akan berkurang. Jamaah sekalian, tadi ketika sebelum saya menyampaikan materi seperti ini, ada titipan pesan sebenarnya. Titipan pesan dari sekolah. Dan nanti tolong bicara terkait dengan Wah. Jadi kenapa di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali ulama yang sangat menganjurkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Zakat ini kan ada banyak ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta, ada zakat pertanian, ada zakat hewan ternak, ada zakat barang temuan, ada zakat, banyak sekali zakat. Selama ini yang ada di kampung pikiran, zakat itu cuma zakat fitrah saja atau zakat mal itu saja. Tidak. Zakat itu ada banyak. Zakat mal misalnya, kalau seandainya kita sudah keluarkan tahun ini, pertanyaannya, apakah kita juga wajib mengeluarkannya tahun depan? Jawabannya adalah ya, ketika zakat ke harta kita itu sudah mencapai nisab. Karena ada sebagian pemahaman di antara umat Islam, ketika kamu sudah keluarkan zakat satu kali, sudah selesai. Bahkan Rasulullah Nabi kita mengajarkan untuk apa kalau punya keping, putar dia, kelola dia dengan baik supaya zakat, supaya harta kita itu tidak dimakan oleh zakat. Karena kalau kamu cuma timbun saja, itu lama-lama dia habis oleh zakat. Nisab zakat harta ini berapa? 85 gram emas kan? Ketika harta kita sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Dan kalau seandainya harta tersebut itu sudah mencapai haul. Haul itu apa? Sudah berada di tangan kita selama 1 tahun hijriah. Tahun depannya masih 85 juta ke atas misalnya, karena sekarang taruhlah 1 gram itu 1 juta. Berarti kurang lebih sekitar 85 juta. Itu wajib mengeluarkan 2,5% dari 85 juta itu. Tahun depan masih ada keping sejumlah demikian, maka tetap wajib mengeluarkan 2,5%. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, bayangkan di sekolah cendekia ini kan, itu kan ada lembaga siswa, lembaga ambil zakat maksudnya. Kemudian kalau seandainya kita salurkan di lembaga di sini, lembaga cendekia, itu kan mereka memiliki anak-anak yatim yang memang tidak mampu sama sekali, termasuk dalam kategori orang fakir atau orang miskin. Itu gratis, 100% gratis. SD gratis, SMP gratis, biaya sing ada, bayar sama sekali sing ada. Bagi mereka anak yatim yang memang tidak mampu, yang fakir, yang miskin.
Karena kalau seandainya yatim saja, sebenarnya mereka tidak termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ingat, anak yatim itu sebenarnya bukan merupakan orang yang berhak menerima zakat. Karena kenapa? Banyak anak-anak yatim yang kaya. Contoh, misalnya siapa? Anak artis. Dia pun bapak meninggal. Keping banyak miliaran. Ya kan? Siapa anak yang bapaknya meninggal? Siapa artis? Siapa artis? Siapa yang barang uang? Atau sebelumnya ada siapa yang nama anaknya Noah nih? Noah itu anaknya siapa? Itu tuh BCL gitu ya, BCL kan Noah ini yatim ya, dia Noah ini kan yatim, tapi pertanyaannya berhak menerima zakat sih. Misal Noah tiba-tiba sekolah di Sendikia, tapi itu mustahil sih. Noah sekolah di sini, dia anak yatim, nggak tahu kasih dia zakat, boleh gak sih? Sih boleh. Dia mungkin bisa simpan gantung semua apa sih? Ya, bisa kasih gantung camping semua ini dikasih THR. Sehingga ketika Allah Taala menjelaskan hal yang berkaitan dengan mustahik zakat, Allah Taala tidak menyebutkan mereka anak-anak yang yatim sih, tapi cuma ada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan kepada fuqara. Siapa itu fuqara? Orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang yang dimasakin. Oh bukan ya, wal masakin orang-orang miskin, bukan orang-orang yang dimasakin. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Ada 8 golongan. Di Cendikia banyak anak yatim sekolah, mereka tidak mampu karena faktor kemiskinan atau kefakiran, digratiskan full. Bayangkan kalau kata keluarkan zakat di sini, kemudian apa diperuntukkan untuk membesarkan anak yatim ini. Mereka tumbuh, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan misalnya mereka menjadi anak yang sukses. Sekolah di Timur Tengah, menimba ilmu agama, kembali lagi di sini mendakwahkan orang-orang yang berada di Pulau Ambon dan sekitarnya, misalnya luar biasa zakat yang kita keluarkan, baik zakat, infak dan sedekah. Dan apa yang kita keluarkan itu kan sih akan pernah rugi. Mana as-samalun min sadaqah, tidak akan berkurang, tidak akan pernah berkurang, merugi, bahkan menjadi orang miskin, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk zakat, infak, sedekah sih akan pernah miskin. Kadang nih Pak, kadang tentu paling perhitungan sekali. Betul ini. Misal sebagai contoh, ada kotak infak di hari Jumat. Biasanya kan kalau laki-laki bapak-bapak itu kan sholat Jumat kan lihat kotak infak. Biasanya ketemu imsak dulu. Demi Allah, ketemu imsak. Ada warna merah, biru, hijau, ungu, ya kan? Kuning, abu-abu. Biasanya ketemu pilih yang mana? Abu-abu. Baru habis kasih keluar abu-abu, ya Allah, kenapa abu-abu? Ini padahal ada patimuran. Kan seperti itu. Padahal di dalam bulan Ramadan itu kan di antara ibrahnya Allah Subhanahu wa taala ingin merubah karakter buruk yang dimiliki oleh kita. Ingin merubah karakter buruk yang dimiliki oleh kita supaya ketong berbagi, peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketong dipaksa untuk apa? Berbagi di bulan Ramadan seperti ini. Dan ketika kita keluarkan zakat di bulan Ramadan misalnya, itu kan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada waktu kan nih? Masih. Super, masih ada umur bagusan. Melala ini cara kan. Sabar oh iya betul sabar. Memang puasa ini butuh kesabaran. Insya Allah. Berapa menit lagi? 15 semua Isya. 10 kan? Baik. Terakhir. Yang terakhir tentunya ketemu tahu bahwa saya tidak ada jaminan sekali Allah Ta'ala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Pak, ada atau tidak yang bisa menjamin bahwa saya ketemu akan diberikan usia yang panjang sehingga masih berjumpa dengan Ramadan berikutnya? Sehingga ada.
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innamal ibratu bil khawatim. Sesungguhnya ibrahnya adalah bagaimana kita mengakhiri sesuatu hal. Kalau kita berada di Arab Saudi ini kan masih menerapkan syariat Islam kan? Syariat Islam itu masih diterapkan. Sehingga kalau seandainya ada kasus pembunuhan misalnya, konsekuensinya apa? Yang akan didapatkan oleh pembunuh dia apa kan? Kalau di Arab Saudi, dia apa? Dipanjungkan di kisos. Sebelum di kisos, itu akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk bertaubat. Diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk sholat. Diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk berwasiat. Bisa kita bayangkan atau tidak? Orang tersebut yang hendak dikisos ketika melaksanakan sholat, kualitas sholat yang dia lakukan seperti apa? Kemarin yang bandar narkoba yang ditembak mati siapa? Freddy Budiman. Itu kan di akhir hayat kan beliau masuk Islam kan? Beliau tobat masuk Islam dan sebelum dieksekusi tembak mati, sholat terlebih dahulu beliau. Bahkan beliau meminta untuk tidak ditutup matanya karena kalau di Indonesia hukuman mati tembak mati kan ditutup matanya biasanya. Ini beliau sampai meminta sendiri dibuka matanya. Sebelumnya beliau melaksanakan sholat. Bisa kata bayangkan ke sini kualitas sholat yang beliau lakukan. Sholat bagaimana yang beliau kerjakan pada saat itu. Kalau kita melaksanakan sholat, kadang-kadang yang hadir itu cuma fisik. Kadang banyak di antara kita yang ketika melaksanakan sholat, yang hadirnya itu cuma fisik, sedangkan pikiran akal di kemana-mana. Padahal ketika Allah Ta'ala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, kan? Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Mabuk ini kan orang yang berakal sing ada, sehingga dia dilarang untuk sholat. Orang yang habis minum kopi dia mabuk sing boleh sholat karena mabuk. Dia tidak tahu apa yang dia katakan, dia lakukan apa dia sing tahu. Tapi ada makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Karena ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk sholat, bukan hanya sekedar fisik, tapi akal dan pikiran juga hadirkan ketika kita melaksanakan sholat. Yang mana hal tersebut sangat jarang sekali terdapat ketika kita melaksanakan sholat, karena memang sulit. Kadang datang sholat, Allahu Akbar, ya Allah, kita mengkeping dari paikuan dari taluman ini. Ya Allah, cucian lupa angka, ya Allah, sandal lupa, ya Allah, HP, ya Allah. Ketika sholat itu, akhirnya ketika sholat dia ragu-ragu. Bacaannya apa? Paling cuma inna apa dari kulhu. Itu yang paling sering. Baru cuma baca inna apa dari kulhu, dia lupa lagi jumlah rakaat ketika sholat tadi seberapa yang 2 ke 3. Ini karena kita cuma hadir fisiknya saya, sedangkan pikiran ada, sing ada, atau sing sholat pada saat itu. Sah atau tidak? Ya sholatnya secara fikih sah, tapi pahalanya paling cuma seperberapa yang akan dia dapatkan. Cuma 1/4 yang akan dia dapatkan, cuma berapa persen saja yang dia dapatkan. Karena kita tahu tidak ada jaminan bahwasanya usia kita ini masih panjang. Marilah kita coba persembahkan puasa kita, ibadah kita, Ramadan kita pada kali ini menjadi Ramadan terbaik, yang setengah-setengah. Karena banyak juga orang yang melaksanakan puasa hanya sekedar formalitas, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting puasa, tapi mulut yang bisa jaga. Yang penting puasa, tapi dia sing sholat. Yang penting puasa, tapi dia sakiti orang lain, jangan. Kalau puasa seperti itu wajar ketika Rasulullah jelaskan betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, tapi sing dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan haus. Rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Jadi persembahkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, karena tidak ada jaminan atau diberikan usia yang panjang sehingga masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada MC dan ditutup dengan doa. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa karena beberapa menit lagi kita akan memasuki azan maghrib. Sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar terlebih dahulu dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan usia yang panjang kepada kita.
memberikan keberkahan kepada kita, memberikan istiqamah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua di sini mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mewafaqkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك تعلم أسماءنا وترى مكاننا وتعلم نياتنا وحاجاتنا ومقاصدنا. تقبل ما نتمناه ولا تخيب رجاءنا يا كريم. اللهم يا ولي يا حليم يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، أغننا بحلالك عن حرامك، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اكتب لنا ممن قام وأحيا ليلة القدر. اللهم اكتب لنا ممن قام وأحيا ليلة القدر. اللهم اكتب لنا ممن قام وأحيا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تستجيب جميع دعواتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.